isu cawe-cawe Pak Jokowi di pilkada ini kan? Sudah biasa deh cawe-cawe mulai dari presiden sampai mana. Biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah nyodor. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membantah pernyataan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa namanya ditenteng Presiden Jokowi disodorkan kepada partai-partai. Kaisang meminta Sekjen PKS itu menyebutkan nama partai yang namanya disodorkan seperti itu oleh Presiden Jokowi. Kalau tak bisa menyebutkan nama partainya, berarti Sekjen PKS itu dianggap sudah melakukan kebohongan publik. Kaisang menyesalkan pernyataan Sekjen PKS itu karena bagaimanapun dia adalah Ketua Umum Partai yang justru menentukan siapa yang bakal diusung oleh PSI. Penentuan calon ditentukan oleh Ketua Umum Partai dan bukan oleh Presiden Jokowi. Cawe-cawe Presiden Jokowi termasuk dalam Pilpres lalu memang sulit dibantah. Bahkan Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan itu bahwa memang dia akan cawe-cawe. Tapi pada saat pilkada ini belum pernah secara terbuka disampaikan oleh Presiden Jokowi seperti itu. Pilkada dan Pilpres mesti dibedakan dan sudah banyak yang menginginkan hal itu. Tapi khusus Pilkada Jakarta memang agak sulit. Pernyataan Sekjen PKS di atas adalah salah satu buktinya. Pilkada Jakarta dianggap sebagai anak tangga untuk menuju Pilpres 2029 nanti. PKS galau, maju mundur, menarik atau merangkul Anies juga bukti bahwa Pilkada Jakarta tak bisa disamakan dengan pilkada-pilkada di daerah lain. Orang masih terus menghitung pengaruh Presiden Jokowi dalam pilkada yang jatuh pada bulan November, sementara Presiden Jokowi sendiri berakhir pada bulan Oktober nanti. Apakah justru yang berpengaruh nanti Prabowo ketimbang Jokowi? Survei-survei juga menghitung hal itu. Hasilnya, pengaruh Jokowi itu sedikit banyaknya masihlah tetap ada. Namanya juga Presiden. Pernyataan Sekjen PKS itu seperti ingin memposisikan diri berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Kaisang sendiri, terutama PSI untuk berkoalisi. Kursi PSI di Jakarta lumayan banyak, yakni 8 kursi, yang kalau berkoalisi antara PKS dan PSI sebetulnya sudah bisa mengusung satu pasang calon. Tapi agaknya PSI bukanlah target PKS untuk diajak berkoalisi. Tidak saja galau, bimbang, agaknya PKS juga suka mencari lawan politik ketimbang kawan politik. Galau jangan disebut lagi. Anies Iman yang baru saja diumumkan, kabarnya masih bisa lagi digoyang kalau memang tak ada partai koalisi yang tertarik. Padahal baru kemarin diumumkan. Dan baru kemarin juga Sohibul Iman turun tangga dari Cagup menjadi Cawagup. Kalau akhirnya PKS seperti dulu hanya sekedar mengusung Anies, berarti nama Sohibul Iman yang digadang-gadang begitu hebat luar biasa, tak hanya sekedar untuk tawar-menawar politik semata, tapi juga merupakan tumbal politik. Tapi karena PKS adalah partai dakwah, menjadi tumbal dakwah itu pahalanya sangatlah besar.